Salam wabarakatuh. Habis salat subuh, bisikin. Ya, kita mau ke pasar dulu, ikut sama Kak Agus. Ada Dr. Khadijah sudah bangun. Sehat selalu jasmani dan rohaninya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, memiliki anak yang soleh dan soleha, beriman bertakwa kepada Allah SWT. Tak lupa, dimanapun kita berada, apapun kegiatan kita, selalulah berzikir kepada Allah SWT dan berselawat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Tak lupa baca Al-Quranmu sehari 1 juz. Kalau tidak bisa menggantikan surah Al-Fatihah 25 kali. Masjid lagi baca doa di masjid yang dekat rumah saya, Jami' Al-Barkah, dan bisa membaca surah Al-Ikhlas 1 kali. Membaca surah Al-Ikhlas 1 kali sama saja membaca Al-Quran sepertiga. Membaca 3 surah Al-Ikhlas sama aja. Kita beli itu dulu, beli buah, sama saja menghatam 30 juz Al-Quran. Kita mau beli buah dulu ya guys, setiap hari konsumsi buah. Ada melon. Abang, melonnya mana? Habis. Adanya pepaya. Mang, ambil aja kata bapaknya, bawa. Mau dibawa aja. Makasih ya. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, buah melonnya habis guys. Mama buah naga, adanya buah pepaya. Begitulah tempat langganan saya, cepat habis. Jadi beli buah pepaya kita. Iya, jam segini udah diborong kali. Dan tak lupa bersedekah, keluarkan infak hartamu, karena harta yang Anda miliki ada hak orang lain. Kita memiliki teman, sahabat, saudara yang sangat membutuhkan. Kita ke pasar buat teman sahabat saudaraku yang ingin menginfakkan hartanya, sebagian hartanya saya rekomendasikan di kantor Agniaker, di Tasik pusatnya. Alamatnya di Desa Jatihurip, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Pangendingan, Tasikmalaya. Masjid Al-Fatah, Pondok Pesantren Idrisia. Nah, beliau sosok mursyid saya, tinggalnya di sana juga ya. Buat teman sahabat saudaraku yang belum memiliki sosok mursyid, ayo ke Tasikmalaya. Nah, dan buat teman sahabat saudaraku yang tinggal di Jakarta, cabangnya ada di Jakarta Pusat, Jalan Batu Tulis, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, RT 8 RW 2 nomor 1. Ayon. Ada Khadijah. Bagus. Kita menemani Gus setor COD dulu, sekalian saya juga tukar ya. Nah, oke. Orangnya nggak ada. Kita mau nuker uang receh dulu. Yuk kita hasita dulu. Nita. Ya. Buat teman sahabat saudara menginfokan hartanya melalui transfer, bisa nanti konten saya ini saya akan sharekan nomor rekening yang bisa Anda transfer, dan harta yang Anda infakkan itu buat Anda sendiri nanti kelak di akhirat nanti. Jadi perbanyaklah tabungan akhirat Anda di akhirat ya, karena di akhiratlah tempat
kampung halaman kita yang kekal dan abadi. Buat teman sahabat saudaraku yang memiliki putra-putri yang masih sekolah, yang tahun ini lulus, bisa mendaftarkan anaknya di Pondok Pesantren Idrisiah. Karena anak adalah harta yang terbesar buat kita dibandingkan dengan berlian, mutiara, emas, hartalah yang terbesar ya. Jadi buat teman sahabat saudaraku, saya rekomendasikan di Pondok Pesantren Idrisiah, Tarekat Idrisiah. Dan bagi para ibu, umi, bunda, mama, orang tuanya yang belum memiliki sosok mursyid, bisa datang ke sana jadi murid, mendaftar jadi murid. Ayo biar ada kita terbimbing jasmani dan rohani kita. Zikirnya jangan lupa zikir rutin yang sudah jadi murid Idrisiah, Tarekat Idrisiah yang telah dijajakan. Ayo jangan sampai bolong-bolong, setiap hari hatam dan baca Al-Qurannya setiap hari hatam juga ya. Harus baca Al-Quran. Kita ngikutin Dawak Dor Khadijah, dia maunya apa ya. Dan zikirnya baca surat Al-Fatihah 25 kali, fi kulli lamhatinnya istighfarnya 100 kali, baru fi kulli lamhatinnya 300 kali, salawat umiyanya 100 kali, ya hayu ya qayyum 1000 kali. Bagi yang pemula mungkin merasa berat apa ini, tapi kalau dibiasakan insya Allah itu ringan sekali. Alhamdulillah, saya juga masih murid baru. Alhamdulillah, kalau kita mempunyai niat benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir baca Al-Quran itu kayak ujung kuku ya, kalau diiniin sedikit sekali. Nggak dimakan, kemarin beli nggak dimakan, buang-buang. Pesan saya buat teman sahabat saudaraku, bersihkan kolbumu dari 10 maksiat hati. Bagi murid Idrisiah 10 maksiat hati udah hafal ya, udah tahu. Dan masukkan juga, kita mengeluarkan maksiat hati dalam kolbu kita masukkan kebaikan dalam hati kita, rasa bertakwa, lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih bersyukur, lebih ikhlas, sabar. Nah, itu harus masuk dalam kolbu kita dan lain-lainnya ya. Saya tidak sebutkan satu persatu. Bagi murid Idrisiah tahulah ya sifat yang baik. Ya, Dawak Dor Khadijah beli apa? Jangan beli marshmallow, kemarin dibeliin dibuang-buang marshmallownya. Dawak Dor beli apa ya, citato mie goreng. Dia pilihannya citato mie goreng jadinya. Udah, citato mie goreng, nggak boleh beli marshmallow, batuk. Ayo kita OTW ya udah nak. Ya tak. Dan buat teman sahabat saudaraku ya, kalau kita mempunyai teman, saudara, tetangga yang berbeda sifatnya dari kita atau karakternya tidak sesuai keinginan kita, berbeda, dan apalagi orang itu istilahnya mempunyai gangguan batin ya, maksudnya dia dulu pernah menjadi orang kaya atau orang yang berada, tapi dia terpuruk, jatuh miskin, akhirnya jiwanya terganggu. Jadi apapun kegiatan dia yang dia lakukan, dia selalu merasa bahwa posisi dirinya masih di atas, masih berjaya. Jadi itu dibilang
manusia yang terganggu jiwanya. Jadi kita sebagai manusia, orang yang sadar, orang yang waras, kita tidak boleh membencinya ya. Kita udah beli sayur sop sama udang. Sekarang kita beli ceker. Tumben di ceker sama Ati Ampela, anaknya request minta Ati Ampela. Bismillahirrahmanirrahim. Pade, tahunya yang biasa Pade, goceng sama tempe laris manis. Tahu yang mana? Yang biasa, yang apa, yang gembung itu. Di sinilah langganan saya sama Pak De, selalu beli tempe tahu langganan, nggak jauh dari rumah ya. Dan buat teman sahabat saudaraku, janganlah membenci siapapun walaupun sifat dan karakternya berbeda sama kita. Kita harus saling menghargai, menghormati, menyayangi. Apabila teman kita, saudara kita yang punya terganggu jiwa batinnya, kita akan lebih baik sebagai yang memiliki akal sehat. Kita harus menasehati dengan sepenuh hati. Apabila tidak mau berubah, kita serahkan. Makasih banyak ya Pak De atas lebihannya, berkah. Udah serahin saja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada takdir Allah yang lain ya. Jadi kita jangan sampai mengotorkan kolbu kita, karena kita aja mempunyai anak berapapun ya, anak kita misalnya anak kita ada 2, sama aja antara anak yang pertama, anak kedua pasti watak, karakter, sifatnya berbeda. Air tercium. Nah, kita sudah mau sampai. Nah, kita sebagai orang tua lah yang akan menasehati, memberi masukan kepada anak kita, karena berbeda pendapat, apalagi berbeda pikiran, apalagi untuk masalah di luar ya. Ini gelap banget. Assalamualaikum. Pulang nih, langsung sarapan nasi sama keripik Citatos Indomie gorengnya. Ini keripik kentang ya guys, rasa kentang, keripik kentang, ini kentangnya. Kesirangan kami ini ada sayur sop ceker, kita tinggal masukkan daun seledri sama daun bawang ya, tomato satu aja. Beginilah tempat kesederhanaan saya, teras jadiin dapur juga ya, tempat kontrakan sederhana saja, yang penting hati kita senang, kita menjalani dengan senang ya. Ini setiap hari harus ada sayur. Ini sayur sop ceker. Paling lama iniin, harus dipotong dulu kukunya, cekernya. Kita tutup dulu sebentar ya guys, cuman sebentar aja. Menu kesederhanaan. Ini sayur sop ditaburin bawang goreng, sayur sop ceker namanya ya guys. Ini kita mau panasin minyak, kita mau goreng tempe tepung sama tahu tepung hari ini. Menunya ada ini, nanti mau dibaladoin, Ati Ampela baladon. Ini ada bikin bakwan, peyek udang ya. Ini ada bawang merah dihaluskan, bawang merah, bawang putih, ini daun bawang. Ini ada udang di balik tepung. Kita kasih air sedikit demi sedikit. Bukan udang di balik batu ya, udang di balik tepung, jadinya peyek udang. Ini menunya. Kita goreng dulu. Ini tepung buat baluran tempe tahu. Ini tempe tahunya anak-anak minta diirisan halus-halus, tipis-tipis maksudnya, biar garing ya. Nah, ini olesannya ada bawang merah, bawang putih dihaluskan, garam, penyedap rasa, daun bawang, dan kaldu.
Masukkan kaldunya setengah aja ya guys, karena udah ada garam. Nah ini juga kaldu. Udang di balik tepung enak ya daripada udang di balik batu. Kita panaskan minyaknya dulu ya guys, baru goreng nih. Baluran tempe tahunya sudah. Jadi buat teman sahabat saudaraku, para umi, bunda, mama, ibu, biasakan setiap menyuci buat makanan atau masak, bacalah surah Al-Fatihah 1 kali dan berselawat Nabi. Gimana teman sahabat saudaraku, hari ini zikirnya sudah hatam belum? Ini kira-kira ya berapa hari ini hari Kamis udah hatam zikirnya berapa kali, dan baca Al-Qurannya udah berapa surah ya. Kalau bisa ditambahkan terus. Buat para wanita yang udah rumah tangga atau yang lagi hamil, saran saya berselawat Nabi ya, mau makan mau minum berselawat Nabi. Dan jangan takut berpuasa. Saya kalau bulan puasa Ramadan lagi hamil saya senang sekali karena saya tidak punya hutang puasa. Tahu guys sudah selesai, tinggal kita goreng peyek udang di balik tepung. Minyaknya sudah panas, sekarang udang di balik tepung kita goreng ya guys. Bikin peyek udang di balik tepung, bukan udang di balik batu. Ini hanya Abang Arif yang nggak makan. Abang Arif nggak makan seafood. Selamat bagi teman saudaraku yang berpuasa sunnah Kamis ya. Jangan lupa buat ibu, mama, bunda masak, baca surah Al-Fatihah dan berselawat Nabi, selalu bersyukur ya. Begini coklatnya, peyek udangnya kita masukkan lagi, goreng lagi. Yang mau pedas dikasih lada boleh ya. Kalau saya kan ada anak balita yang doyan juga, ada waktu Khadijah doyan juga makan peyek udang, jadi saya nggak kasih lada. Lebih enak lagi dikasih lada ya, mau lada bubuk atau lada yang kasar boleh, sesukanya. Sekarang kita menumis tomatnya ini ada 5 biji ya, saya kecil-kecil tapi tomatnya kecil-kecil. Nah, satu penggorengannya aja, simpel aja, jadi diatur pemasakannya ya. Yang terakhir ya bumbu-bumbu ini baru, jadi tidak terlalu banyak nyuci piring. Tips saya bagi ibu-ibu yang malas seperti saya mencuci penggorengan yang banyak, menyuci panci yang banyak ya. Inilah diri saya. Ini sampai tomatnya sampai harum dulu ya, udah nggak ada bau asamnya, baru saya masukkan cabai, bawang merah, bawang putih yang sudah dihaluskan. Untuk balado ati ampelanya request Abang Arif nggak makan seafood ya. Abang Arif ini dia nggak makan peyek udang, jadi semua seafood dia tidak makan ya. Tomatnya sudah nggak ada airnya ya, udah kering, jadi kita masukkan minyak goreng secukupnya saja ya, sampai harum tomatnya. Ini tips biar makanannya tidak cepat basi, jadi tomatnya ditumis dulu sampai harum. Setelah airnya sudah menyusut tidak ada, baru kasih minyak goreng. Nah sekarang kita masukkan sambalnya sedikit aja ya, karena tidak terlalu suka juga yang pedas, karena yang selalu suka pedas sekali hanya mamanya saja. Sampai harum, ini sudah harum, kita masukkan ati ampelanya.
Ini ati ampela bisa direbus dulu, bisa digoreng dulu ya. Kita masukkan sama airnya. Air pertamanya saya buang ya. Ati ampela air pertamanya dibuang. Ini request anak, baladonya minta dikasih kuah, jadi sekalian buat sayurnya kali ya. Jadi ini apa ya namanya ya, ati ampela sayur kali ya. Kalau ati ampela baladonya kering ya guys. Ini kita tutup dulu ya guys biar mendidih. Ini sudah mendidih, kita tinggal angkat ya guys. Alhamdulillah sudah kelar menu kesederhanaan kami. Yang penting ini hari Kamis, ada sayur sop, tempe tepung, tahu tepung, peyek udang, ini ati ampela balado, ini sambal kesukaan saya, dan ini abon dari Makassar, abon ikan. Buat teman sahabat saudaraku, saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, like, share video konten-konten saya. Mudah-mudahan setiap pesan saya bermanfaat untuk kita semua ya. Dan jagalah lisanmu, pandanganmu, dan seluruh anggota tubuhmu. Keluarkan sifat buruk dari kolbumu, 10 maksiat hati, dan masukkan 10 kebaikan dalam hati kita, keikhlasan, ketakwaan, kesabaran, dan semua kebaikan-kebaikan yang masuk dalam kolbu kita, biar kita mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat buat teman sahabat saudaraku yang menjalankan puasa sunnah hari ini, hari Kamis. Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan hidup dunia dan akhirat, seluruh keturunannya, dan diberikan kesehatan jasmani dan rohani untuk selalu beriman, bertakwa kepada Allah, menjalani semua perintah-perintah Allah, dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini dulu video konten saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini ada buah juga. Saran saya setiap hari makan buah apa aja yang kesukaannya ya. Nah, ini adalah obat herbal buat kami kalau kami mau sakit tenggorokan atau mau pilek. Kami sebelum minum obat kami minum ini dulu, kalau sembuh ya tidak perlu. Kemarin alhamdulillah saya mau radang, mau sakit tenggorokan, mau batuk, mau pilek, saya ini saya informasikan buat teman sahabat saudara, siapa tahu cocok. Ini dari turun menurun keluarga saya. Ini air asam ya. Nah, dikasih gula secukupnya, kasih cabai rawit 1 biji, dirasakan aja rasanya, ada asam, pedas, manis. Insya Allah tidak akan berlanjut penyakit tenggorokannya, radang atau batuk atau pilek. Insya Allah tidak akan berlanjut sakitnya. Ini obat saya sekeluarga dari turun menurun keluarga saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, apabila ada salah-salah kata, ucapan, perkataan, perbuatan terlontar dari mulut saya minta maaf sebesar-besarnya, karena kekurangan, kehilafan, kebodohan semua milik saya yang maha sempurna. Semuanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang pemilik semua